Baik, perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11 S23030. Dan di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu praktikum week 5. Tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya fungsi update saja. Ya, di sini ada tiga fungsi update, yaitu yang pertama pada to-do repository, kemudian pada to-do service, kemudian fungsi update pada to-do view. Nah, pertama kita akan jelaskan to-do repository, fungsi update. Nah, jadi metode repository update to do bertanggung jawab untuk memperbaharui entry to do dalam repository berdasarkan indeks yang diberikan. Nah, pertama, metode ini akan memeriksa apakah nomor indeks yang diterima valid. Dan jika tidak valid, misalnya lebih kecil dari satu atau lebih besar dari panjang array data, atau jika elemen pada indeks tersebut adalah nol, maka metode ini nanti akan mencetak pesan kesalahan dan mengembalikan nilai false. Selanjutnya, untuk menghindari duplikasi judul to do, metode ini memeriksa seluruh array data. Jika ditemukan judul yang sama dengan entry yang baru dan entry tersebut bukan yang sedang diperbarui, maka juga akan menyetak pesan dan mengembalikan nilai false. Nah, bisa kita lihat di sini, jika semua pemeriksaan nanti terlewati, maka metode ini akan mengambil ide dari to do yang lama, mengatur ID to do yang baru dan menggantikan entry lama di posisi yang sama dengan entry yang baru. Oke, sebelum mengembalikan nilai true sebagai tanda bahwa pembaruan berhasil, selain itu nanti juga akan terdapat metode tambahan yaitu isful dan resistful. Nah, metode isful memeriksa apakah semua elemen dalam array data telah terisi dan jika ada elemen yang nol maka array tidak penuh. Jika array penuh, metode resistful mengandalkan ukuran array memindahkan elemen-elemen dari array lama ke array baru yang lebih besar dan memungkinkan penambahan to-do ke dalam sistem. Nah, ini nanti akan memastikan bahwa kapasitas kapasitas penyimpanan to-do dapat ditingkatkan secara dinamis saat aplikasi beroperasi. Kemudian kita akan melihat di sini pada service, to-do service. Nah, di sini juga ada fungsi update. Ah, pada fungsi update. Oke, jadi metode service update to-do ini berfungsi untuk memperbarui informasi dari to-do yang sudah ada dalam sistem. Nah, proses ini nanti akan dimulai dengan mencari to-do berdasarkan ID yang diberikan dengan memanggil metode service get to do by ID. Oke, coba kita lihat juga di ini di view, fungsi update pada view. Nah, ini adalah fungsi update pada view. Nah, di sini ada untuk meminta input ID to do yang akan diubah. Kemudian di sini untuk mendapatkan to do berdasarkan ID dari service. Kemudian menampilkan judul lama dan meminta input untuk judul baru. Kemudian untuk memeriksa apakah judul baru yang sudah ada di judul lain. Nah, ini nah, ada juga untuk mencek apakah judul sudah ada dalam to do dengan ID yang berbeda. Nah, ini semua adalah fungsi dari update, ya, view update to do. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari demo kita. Nah, di sini sudah ada dalam demo kita. Tapi sebelum itu kita akan jelaskan dulu sedikit tentang import repository, tentang eh, sebelum kita melakukan demo, kita akan jelaskan sedikit tentang ini bahwa kelas to do berfungsi sebagai titik masuk atau entry point untuk menjalankan aplikasi to do. Di dalam metode main, kelas ini pertama-tama membuat sebuah instance dari to do repository, YMPL, yang merupakan implementasi konkret dari interface to-do repository. Nah, selanjutnya, interface dari to-do service IMPL dibuat dengan menyuntikkan to-do repository yang baru saja dibuat. Ini akan memastikan bahwa layanan to-do nantinya akan memiliki akses ke repository untuk mengelola data to-do. Wow. Oke, kita akan melakukan demo ya. Jadi,
coba kita buat di sini satu untuk menambahkan. Coba dulu, coba dulu kita compile. Oke, kita pilih satu untuk menambah. Nah, maka akan menambah to do. Coba kita buat untuk judulnya untuk belajar belajar PBO asik. Oke. Kemudian kita coba untuk pilih dua untuk mengubah. Kemudian kita pilih nomor satu. Nah, kita akan mengubah belajar PBO asik menjadi belajar PBO eh, asik sekali atau asik pakai sekali. Oke. Nah, di sini akan dalam perubahan update ini akan muncul belum selesai dan juga selesai. Nah, coba kita buat untuk satu untuk selesai. Maka dalam daftar to akan ada belajar PBO asik pakai sekali dengan status yang sudah selesai. Nah, ini adalah fungsi update yang kita pelajari, yang kita lakukan dalam praktikum pada week yang kelima ini. Dan untuk keluar kita bisa pilih X saja. Nah, maka kita akan keluar dari program. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya Gloria Panjaitan dan terima kasih.